Saudaraku, hari Kamis kita sudah belajar tentang surga tingkat 3. Apakah surga itu bertingkat-tingkat dan apa maksudnya Paulus menyampaikan bahwa dia diangkat ke surga di tingkat yang ketiga. Dengarkan khotbah di YouTube karena saya hanya mengingatkan dalam hal ini. Oke, judul kita hari ini adalah lokasi surga. Haleluya. Bilang sama sebelah, kita akan cari lokasi surga. Bilang saudaraku, haleluya ya. Di manakah dia berada dan bagaimanakah caranya ke sana? Kita akan lihat di manakah lokasi surga. Karena itulah tempat tinggal kita nanti. Itulah rumah Bapa yang Alkitab katakan. Oke, next. Nah, saya ingin mulai dengan satu lagu Pantai Kosta Lama, nggak usah diiringi karena pasti ini mereka semua nggak bisa. Iya. Karena ada lirik yang aneh, ada lirik yang mungkin nggak relevan untuk masa kini, tetapi saya mau coba nyanyi ya. Pada dunia ini tak tertakluk tinggal, kumpul harta syurga, selalu nanti Tuhan, malaikat turunlah, pintu terbukalah, ku tak senang tinggal di rumah dunia. Haleluya. Bilang sama sebelah, kamu senang gak tinggal di dunia? Ini lagu Pantai Kosta Lama. Bait kedua, oh Tuhan tiada seperti Engkau, menuntun hidupku agar tak tersesat, malaikat turunlah, pintu terbukalah, ku tak senang tinggal di rumah dunia. Ini lagu kuno. Ya, jadi kan biasanya lagu kuno itu juga kosakatanya, interpretasinya itu mungkin tidak relevan untuk masa kini. Maksudnya aku tak senang tinggal di rumah dunia itu saya ngerti maksudnya. Maksudnya kita tuh nggak boleh kerasan-kerasan di dunia. Kita mesti punya pengharapan bahwa rumah kita tuh bukan di dunia, tetapi di sorga. Itu artinya, gitu ya. Nah, saya ini penggiat lagu, saudaraku ya. Jadi saya suka semua tipe lagu. Bersyukur Tuhan kasih bank lagu dalam hidup saya itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau orang lain bisa lupa lagunya, saya sekali dengar lagu itu pasti tertanam. Entah kemudian muncul tiba-tiba, entah kemudian Tuhan ingatkan. Jadi Tuhan kasih satu karunia dalam hati saya, dalam hidup saya ini bank lagunya itu banyak sekali. Dan saya nggak berani kritik lagu lama seperti ini. Karena hari ini kalau Bapak Ibu lihat YouTube, kadang-kadang beberapa gereja modern itu mengkritik lagu lama. Baik tata bahasanya nggak sesuai, baik sisi teologisnya itu nggak masuk. Tetapi lagu-lagu lama saya percaya diciptakan bukan untuk menyesatkan. Diciptakan itu dengan satu ketulusan hati karena mereka cinta Tuhan. Bahwa pikiran mereka, interpretasi mereka itu terbatas dan sederhana, ya kita maklumi karena produk lama. Alkitab saja kan disempurnakan terus kan pengkalimatannya. Begitu ya. Nah, jadi mungkin gak relevan atau mungkin gak cocok atau terasa lucu kalau kita ucapkan hari ini, ku tak senang tinggal di rumah dunia. Tapi kalau kita tahu prinsipnya, saya setuju dengan pengarang lagu ini. Karena kita itu merindukan, menantikan sorga di mana kita tinggal bersama dengan Bapa selamanya. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita nyanyi sekali lagi ya, bait pertama saja. 1, 2, 3. Pada dunia ini tak tertakluk tinggal, kumpul harta syurga, selalu nanti Tuhan, malaikat turunlah, pintu terbukalah, di rumah dunia. Ya gitu ya, puji Tuhan, haleluya. Wah, kalau nggak senang tinggal di rumah dunia berarti nggak usah disapu, ya kan? Nggak usah dipel, gitu kan? Nggak begitu maksudnya. Oke, sekarang kita baca ayat. Next, yuk. Nah, ini ayat yang dahsyat. Apa yang saya sampaikan ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya tuh siapkan ini sejak setelah kita kebaktian kenaikan. Jadi sebenarnya khotbah ini mau saya sambung ketika hari Kamis lalu kita belajar tentang surga tingkat 3. Tapi ketika saya belajar kok semakin dalam,
Akhirnya Tuhan taruh di hati saya, potong supaya nggak kelamaan. Sambung nanti hari Minggu. Oh iya, terima kasih Tuhan. Saya itu maunya ngasih semua. Jadi saya itu lebih senang kalau ibadah raya itu paket hemat, saudaraku ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi pelan-pelan tetapi terstruktur, mendarat, masuk begitu ya. Jadi ini sebenarnya khotbah yang sudah Tuhan kasih ketika saya persiapan hari Kamis. Tapi kemudian dalam hati potong, pendekin. Sambung hari Minggu nanti ya. Oke, Efesus 4 ayat 9 dan 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Keren nih ayat ini. Karena Alkitab bilang melalui Paulus ilham Roh Kudus bahwa Yesus itu sudah naik ke surga. Kalau dia sudah naik berarti juga dia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Petrus mencatat ketika di dalam kubur, dalam kematiannya 3 hari, dia pergi memberitakan Injil ke penjara. Dia pergi ke alam maut untuk memproklamirkan kemenangan. Gitu. Jadi Tuhan bisa turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah ayat 10, ia yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kita ini bukan bumi yang paling bawah, saudaraku. Ya, nanti Bapak Ibu googling, searching, ada apa di bagian bumi yang paling bawah. Nanti kalau Bapak Ibu baca Lukas 16 ketika Lazarus, si orang miskin itu mati dan dia ada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu ada di alam maut dengan tersiksa, orang kaya itu lihat ke atas. Orang kayanya lihat ke atas, lihat Lazarus di pangkuan Abraham. Artinya surga itu selalu digambarkan ada di posisi atas. Neraka ada di posisi bawah. Lukas 16 nanti baca. Orang kaya itu dia memandang ke atas dan melihat Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham adalah istilah lain untuk surga. OBS sudah saya ajarkan ya. Oke. Nah, Yesus turun ke bagian bumi paling bawah, tapi kalau dia bisa turun di bagian bumi paling bawah, artinya dia juga telah naik. Perhatikan yang warna putih, kalimat warna putih. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Jauh lebih tinggi dari semua langit. Kenapa semua langit? Karena sekali lagi konsep Yahudi, orang Yahudi punya 3 tingkatan langit. Gitu ya. Yesus lebih tinggi, sudah naik lebih tinggi daripada semua langit. Untuk apa? Memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus naik itu bukan untuk mengurangi penyertaannya, enggak. Yesus naik itu bukan untuk ninggalin kita. Justru itu memenuhkan, itu menggenapi, mengkomplitkan, menyempurnakan segala sesuatu. Katakan sama-sama, Yesus naik untuk memenuhkan. 1, 2, 3. Iya. Mungkin dalam pikiran muridmu kok ditinggal. Ini kan guruku, kok ditinggal. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, karena Roh Kudus turun. Fian udah jelasin, yang turun Roh Kudus itu sama hakikatnya walaupun berbeda. Pribadi yang berbeda tapi sama hakikatnya. Gitu kan? Oke. Jadi Yesus naik untuk memenuhkan segala sesuatu. Gitu ya. Karena ada tugas yang lain. Nah, ini curhat sedikit dan bela diri sedikit. Kalau Pak Gembala pergi, itu ada tugas yang lain. Haleluya. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Iya, karena gereja ini bukan hanya intern sebenarnya ya. Gereja ini urusannya juga ekstern. Bagaimana kita berhubungan dengan tubuh Kristus yang lain. Bagaimana kita mengabarkan firman di tempat yang lain. Jadi kalau pergi itu bukan dolan, tapi pergi itu untuk satu misi tertentu. Saya udah bilang sama teman-teman pelayan, kalau saya tuh nggak ngerti tempat wisata, kami tuh jarang, nggak pernah pergi sengaja pergi untuk khusus dolan, nggak pernah. Bahkan wisata sekitar Magelang aja saya nggak tahu, saudaraku ya. Jadi kalau kami pergi itu karena pasti ada misi, gitu ya. Itu saya. Yohanes 3 ayat 13, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Uranos. Gak pernah ada orang yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Oke, kesimpulan awalnya begini. Yuk diklik satu kali. Nah Bapak Ibu Saudaraku lihat, Yesus kita nih keren. Naik surga, naik turun surga itu sudah biasa. Bilang sama sebelah, Yesus kita biasa naik turun surga. Bilang saudaraku, haleluya. Ya, biasa. Dan perhatikan baik-baik, tidak ada nabi dan pendiri agama di dunia ini yang bisa naik turun surga. Gak ada pendiri agama di dunia ini yang bisa naik turun surga. Mereka mungkin mengajar tentang surga tanpa pernah tahu surga. Mereka bukan punya teori tentang surga. Tetapi Yohanes 3 ayat 33 tadi berkata tidak ada seorang pun. Jadi kita bersyukur kalau kita itu menyembah Yesus karena dia pribadi surga. Yuk katakan sama-sama, Yesus pribadi surga. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu, kubur Yesus hari ini kosong. Nabi yang lain, pendiri agama yang lain ya kuburannya ada, tulangnya ada. Tapi Yesus kuburannya kosong. Kenapa? Karena dia pribadi surga. Jadi dia nggak hanya ngajar tentang surga, karena itu dia berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Karena memang dia pribadi surga. Gitu ya. Lanjut yang berikutnya. Next. Nah, ini apa yang sudah kita pelajari hari Kamis. Konsep orang Yahudi ada 3 langit. Langit pertama itu adalah langit di mana burung-burung tinggal, burung-burung terbang. Ya. Langit yang kedua adalah langit di mana benda-benda angkasa, bulan, bintang, matahari itu ada. Dan langit ketiga itu adalah sorga, Firdaus, tempat kediaman Bapa. Nah sekarang saya akan ajak kita jalan-jalan untuk memahami first heaven dan second heaven. Kita akan komparasi, kita akan bandingkan dengan apa kata ilmu pengetahuan tentang langit pertama dan langit kedua ini. Oke, siap saudaraku? Ini menarik. Yuk bilang sama sebelah, siap-siap terbang. Bilang saudaraku, yuk siap-siap terbang ya. Next yang berikutnya. Lihat, ternyata ilmu pengetahuan punya teori bahwa atmosfer bumi ini ada 5 lapisannya. Ingat ya, sekali lagi kita hanya bisa bahas first heaven, langit pertama, dan second heaven atau langit kedua. Ilmu pengetahuan hanya bisa membahas itu. Nanti kita simpulkan. 5 lapisan atmosfer bumi, dimulai dengan yang paling rendah. Coba pointer saya sebentar. Yang paling rendah itu namanya troposfer. Nah ini saya cuma copy ya dari internet, jadi warnanya agak kabur. Oke, nggak jelas. Ini troposfer. Troposfer ini jaraknya kurang lebih 0 sampai 12 km. Ya. Disinilah terjadi cuaca dan pembentukan awan. Nah penerbangan komersial ada di lapisan troposfer. Dia nggak bisa lewat dari ini. Oke. Balon udara saudaraku hanya bisa ada di lapisan troposfer. 0 sampai 12 km. Kemudian yang berikutnya itu stratosfer. Stratosfer itu 12 sampai 50 km. Ya kalau lihat diagram grafisnya mungkin hanya pesawat-pesawat tertentu ya, pesawat pengintai, mungkin pesawat militer, saya nggak ngerti, tetapi bukan penerbangan komersial. Karena ini sudah masuk area yang semakin sulit. Jadi semakin naik itu semakin sulit sebenarnya. Ya. Manusia didesain untuk tinggal di bumi. Manusia tidak didesain untuk tinggal di ruang angkasa. Sampai hari ini manusia masih mencoba mengeksplor Mars gitu ya. Kenapa? Karena meneliti kemungkinan manusia bisa tinggal di sana.
Bulan saja, ketika manusia menginjakkan kaki di bulan, itu sekarang pro dan kontra. Karena beberapa teori berkata itu hanya konspirasi. Itu hanya akal-akalannya Amerika. Jadi itu masih pro kontra. Kita ngerti, kita mau bela yang mana? Ngerti jelas apa enggak? Wong kita juga cuma diceritani, iya kan? Manusia pernah mendarat di bulan, loh itu kan berdasarkan cerita orang lain. Propaganda Amerika. Jadi bener apa enggak manusia nginjakkan kaki di bulan? Itu masih ambigu sebenarnya. Dulu orang percaya. Tapi sekarang kan dengan teknik fotografi segala macam bisa diselidiki. Wah, ini akal-akalannya Amerika saja. Lihat bayangannya gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu suka membaca ulasan-ulasan teknologi, Bapak Ibu akan paham pro dan kontra apakah manusia pernah menginjakkan kaki di bulan. Sebenarnya lebih hebat kita orang Indonesia. Bilang sampai sebelah. Kita biasa injak matahari. Bilang saudaraku, haleluya ya. Katakan sama sebelahnya, haleluya ya. Kita biasa injak matahari. Wih, kita lebih keren ya dari Neil Armstrong. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, jadi Neil Armstrong waktu naik ke bulan, menurut Bapak Ibu pelajari di sekolah dengan siapa? Dengan selamat, saudaraku. Iya. Karena berita di koran, Neil Armstrong mendarat dari bulan ke bumi dengan selamat. Nah gitu saudaraku ya. Jadi Neil Armstrong itu ke bulan dengan selamat saudaraku ya. Maksudnya mendarat dengan selamat gitu. Oh berarti saya kancani Neil Armstrong itu Pak Selamat. Nah gitu saudaraku, lebih hebat orang Indonesia. Ya stratosfer 12 sampai 50 km. Stratosfer lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Jadi di lapisan stratosfer ini adalah lapisan ozon yang hari ini sedang diulas semakin menipis, semakin tipis karena efek rumah kaca dan juga pemanasan global, saudaraku. Dan kemudian karena itu dunia semakin panas dan kita mengalami beberapa waktu ini, gitu kan? Jadi stratosfer ini adalah lapisan pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Kemudian lapisan yang ketiga itu mesosfer. Mesosfer. Nah, 50 sampai 80 km. Disinilah lapisan yang melindungi bumi dari meteor. Suhunya turun 0,4 derajat. Jadi artinya mesosfer ini area yang dingin Bapak Ibu, ya. Tapi walaupun dingin, tapi meteor-meteor itu disaring. Gitu. Ini angkanya bervariasi ya, tergantung sumbernya saudaraku, karena saya juga belum pernah ke sana gitu ya saudaraku ya. Jadi beda sumber, beda angka, tapi beda-beda tipis lah gitu saudaraku ya. Jadi gitu, oh, Pak Tri ada ya, ini geografi nih, haleluya ya. Saya dulu jelek Pak nilai di geografi Pak, karena ngitung-ngitung juga, waduh saya itu paling sulit kalau ngitung ya. Haleluya, saya pikir di A3 dulu gak ada geografi, ternyata di A3 ketemu geografi ngitung saudaraku. Astagfirullah saudaraku, haleluya ya. Saya ini orang sastra sebenarnya, orang budaya, orangnya kelasnya A4 harusnya, kelas bahasa. Tapi nggak buka kelas bahasa masalahnya. Jadi saya terjebak di hitung-hitungan yang mumet, saya itu bukan orang eksak saudaraku ya. Nah 50 sampai 80 km disinilah lapisan pelindung bumi dari meteor. Kemudian termosfer, ya 80 sampai 700 km ya dari bumi, tempat memantulkan gelombang radio. Nah ini sudah nggak mungkin manusia ada lama-lama. Dan kemudian yang kelima, eksosfer. Ini 700 sampai 3000 km dari bumi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya coba googling, tidak pernah ada manusia yang bisa tinggal di lapisan eksosfer. Kenapa? Karena lihat, suhunya bisa 2200 derajat Celcius. Suhunya. Jadi nanti kita keren ya, kita akan bandingkan nanti dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya di mesosfer ini dingin banget. Gitu ya. Tapi di eksosfer ini panas banget, super panas. Makanya yang ada di lapisan ini Bapak Ibu lihat, ini hanya satelit. Ini hanya satelit. Bahkan nanti sebentar saya tunjukkan. Stasiun ruang angkasa, mau yang Amerika punya, yang Rusia punya, yang Cina punya, itu hanya ada di lapisan termosfer.
Tidak pernah ada, karena kalau stasiun ruang angkasa kan ada manusia tinggal di sana tuh. Berapa bulan gitu, berapa waktu mereka turun lagi ke bumi. Diganti dengan orang lain, sebab bisa lama-lama. Mereka akan mengalami radiasi yang membahayakan tubuhnya. Bisa terjadi kanker, bahkan ada penelitian sempat NASA menghentikan proyek luar angkasanya karena diduga, ini disembunyikan, diduga astronot-astronot yang turun ke bumi itu kanker. Ada radiasi kosmik di alam luar angkasa yang membahayakan, tapi itu disembunyikan oleh NASA. Ada disinyalir terjadi seperti itu, gitu ya. Jadi manusia belum pernah bisa menembus eksosfer. Yang bisa ya alat, yang bisa hanya satelit, yang bisa hanya pesawat yang dikendalikan dari bumi karena begitu panasnya. Nah, saya sih tadi bilang ini pelajaran geografi di SMA gitu ya, tapi saya nilainya jelek. Karena saya saya itu cuma tahu lapisan wafer. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya dulu nggak ngerti stratosfer, haleluya, mesosfer gitu. Saya kalau sudah ketemu begitu, saudaraku pusing saya dan saya nggak mau tahu. Saya bilang sama bu guru saya cuma ngerti lapisan wafer, haleluya ya. Nah, sempe coklat, haleluya gitu ya. Nah, itu lebih mudah dijelaskan, lapisan wafer, haleluya. Itu Pak Denny dulu ya. Anak-anak jangan ikut Pak Denny ya, gitu ya. Haleluya. Coba siapkan video klipnya deh. Kita nonton klip 7 menit ya. Kita nonton video klip, kita akan kembali duduk sebagai pelajar. Apakah benar penjelasan saya tadi? Kita akan compare dengan materi geografi dari anak-anak kita ya. Bapak Ibu, kita lihat dulu. Karena ini menarik, dibikinnya menarik sehingga kita bisa belajar. Selamat datang di pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atmosfer beserta lapisannya. Atmosfer memiliki 5 lapisan, mulai dari yang paling dekat dengan bumi sampai yang paling luar bumi atau berbatasan dengan luar angkasa. Mari kita lihat satu persatu lapisan atmosfer mulai dari yang paling dekat dengan bumi. Lapisan yang pertama dan yang paling dekat dengan bumi dikenal sebagai troposfer. Troposfer merupakan tempat terjadinya fenomena alam, seperti tempat terjadinya pembentukan awan, turunnya hujan, tempat aktivitas balon udara, dan pesawat komersil. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. 2 senyawa ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0-12 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, tempat terjadinya fenomena alam. Yang kedua, memiliki lapisan tropopause. Dan yang ketiga, suhu pada lapisan ini berbeda-beda. Lapisan yang kedua dikenal sebagai lapisan stratosfer. Stratosfer ini berada pada ketinggian 12-50 km di atas permukaan laut. Lapisan yang bersuhu dingin ini hanya ditempati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang membahayakan kulit manusia. Lapisan ini dapat menipis karena penebangan pohon, aktivitas industri, dan aktivitas kendaraan bermotor. Stratosfer memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah tempat lapisan ozon. Pada lapisan ini, cahaya matahari tidak akan langsung masuk ke permukaan bumi, melainkan akan diserap. Yang kedua adalah memiliki lapisan pembatas. Lapisan ini dikenal sebagai stratopause. Lapisan yang ketiga dikenal sebagai lapisan pertengahan, yaitu mesosfer. Mesosfer ini berada pada ketinggian 50-75 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terdapat penurunan suhu yang sangat signifikan setiap kenaikan ketinggian, yaitu bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap ketinggian 100 meter. Mesosfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah pelindung bumi dari benda luar angkasa.
Caranya adalah dengan memanfaatkan ketidakstabilan suhu pada setiap 100 meter, sehingga bagi benda luar angkasa yang hendak masuk akan menjadi hangus dan bahkan menjadi debu sebelum sampai ke bumi. Yang kedua adalah perubahan cuaca dan suhu yang cukup ekstrim, yakni berkisar antara 10 derajat Celcius dan yang paling rendah adalah minus 120 derajat Celcius. Yang ketiga adalah memiliki lapisan pembatas atau mesopause. Pada lapisan ini sama sekali tidak ada udara. Bagian mesosfer yang berbatasan langsung dengan termosfer adalah lapisan mesopause atau bisa juga disebut lapisan peralihan. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel, sehingga menimbulkan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio. Termosfer memiliki ketinggian 75-800 km di atas permukaan laut. Termosfer memiliki karakteristik di antaranya, yang pertama munculnya aurora. Aurora disebabkan karena adanya proses ionisasi pada partikel ataupun molekul. Hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi penambahan dan pengurangan elektron yang nantinya akan menghasilkan cahaya berwarna-warni yang indah. Yang kedua adalah perubahan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Selanjutnya, bermuatan listrik. Hal ini disebabkan karena adanya proses dan kegiatan ionisasi pada lapisan ini. Terakhir adalah sebagai tempat pemantulan gelombang radio. Banyak perusahaan media televisi maupun radio memanfaatkan lapisan ini untuk pemantulan gelombang radio. Termosfer memiliki 3 sublapisan. Yang pertama, lapisan Kennelly Heaviside atau lapisan E, lapisan Appleton atau lapisan F, dan lapisan atom. Terakhir adalah lapisan exosfer. Exosfer berada pada ketinggian 800 sampai 1000 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Kekuatan gravitasi juga sangat rendah pada lapisan ini. Hal ini disebabkan karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Sangat sedikit gas ditemukan pada exosfer, termasuk hidrogen dengan jumlah yang sangat sedikit, yang mengakibatkan munculnya cahaya redup yang dikenal dengan cahaya zodiakal dan Gagenscarin. Cahaya ini pada dasarnya adalah hasil refleksi dari cahaya matahari yang kemudian dipantulkan oleh partikel debu meteorik dan tidak terhitung jumlahnya. Eksosfer juga sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Eksosfer memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai lapisan terluar dari bumi, suhu bisa mencapai 2200 derajat Celcius, dan tempat terhubungnya bumi dengan angkasa luar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan Iya, kita lanjutkan sekarang masuk kelas ya, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Yang luar biasa, aurora itu enggak hanya ada di mesosfer, tapi ada di bumi Kirana. Haleluya ya, puji Tuhan ya. Karena di sini juga ada aurora, saudara. Anaknya Pak Adi dan Bu Christine. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, kita buktikan bahwa stasiun ruang angkasa atau stasiun angkasa luar itu hanya ada di lapisan mesosfer, saudaraku. Ya, tidak termosfer ya. Tidak pernah ada di eksosfer, di termosfer. Di termosfer masih bisa, tapi eksosfer nggak mungkin bisa karena manusia nggak akan mungkin bisa tinggal di sana. Stasiun ruang angkasa Mir misalnya 358 km. Tiangong ini milik Cina 425 km. Skylab milik Amerika 435 km dari bumi. Dan kemudian International Space Station ini stasiun ruang angkasa internasional itu ada di ketinggian 410. Jadi sebenarnya semakin naik itu semakin sulit untuk manusia bisa tinggal.
Manusia nggak mungkin menembus itu, begitu ya. Lanjut yang berikutnya, yuk. Nah, karena pandangan fisik kita juga terbatas. Untuk lihat bintang harus pakai teropong. Yang sebelah kiri ini adalah Observatorium Bosca yang ada di Lembang, Bandung. Dulu gede. Sekarang kacangkaian teknologi, maka teropong bintang itu menjadi semakin kecil. Iya, puji Tuhan. Nah tentu ketika seseorang ingin meneliti luar angkasa, lihat bintang dari bumi, teropong dari bumi ini terbatas jarak pandangannya. Nah Amerika bikin sesuatu, bagaimana supaya kita bisa meneropong luar angkasa dengan lebih dekat. Next yang begitu. Maka diluncurkanlah teleskop Hubble. Diluncurkan tahun 1990 oleh pesawat ulang-alik Discovery, artinya sudah 34 tahun dia ngintip luar angkasa. Dan informasi yang didapatkannya tetap terbatas. Ini canggih teleskopnya ini canggih, tapi kemudian muncul banyak masalah. Dan kemudian pada tahun 2021, next, Amerika meluncurkan teleskop yang terbaru. Jadi ini baru 3 tahun yang lalu nih. Diluncurkan 25 Desember pas Natal 2021 dengan roket Ariane 5 dari Kourou Guyana Prancis, memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai posisi 1,5 juta kilometer dari bumi. 1,5 juta kilometer dari bumi. Pertanyaannya, sudah mencapai surga belum? Belum. 1 juta kilometer dari bumi. Masih luar angkasa. Masih luar angkasa yang entah berentah. Dan gak mungkin manusia, karena itu ini pesawat, ini teleskop ini tidak berawak. Dikendalikan dari bumi. Gak berawak, gak ada manusia yang bisa tinggal di sana. 1 juta kilometer, 930.000 mil dari bumi. Nah artinya yang ingin saya sampaikan adalah pandangan kita tuh terbatas untuk melihat luar angkasa. Tapi lihat firman Tuhan, next. Saya baca Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56, yuk baca sama-sama. Yang dalam kurung gak usah. 1, 2, 3. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau Tuhan mau, oleh kuasa Roh Kudus, Stefanus dengan mata fisik lihat sorga. Padahal kita sekarang harus percaya bahwa sorga adalah langit yang lebih tinggi. Tadi kata Efesus 4, Yesus sudah naik ke semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Semakin tinggi, semakin berkuasa. Gitu saudaraku. Semakin tinggi seseorang itu semakin berkuasa. Tentara kalau dia bisa menguasai area yang lebih tinggi, dia akan lebih mudah menguasai musuh yang di bawah. Gitu. Kenapa satelit ditaruh tinggi? Karena dia bisa menguasai bumi, dia bisa ngintip seluruh bagian bumi. Jadi semakin tinggi seseorang itu semakin berkuasa. Semakin bisa melakukan banyak hal. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di sorga. Rupanya oleh kuasa Roh Kudus, karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang adalah pribadi sorga itu sanggup membuat mata Stefanus melihat Yesus, langit terbuka, tembus ke sorga. Katakan sama-sama, Tuhan kita memang keren. Katakan saudaraku, haleluya. Ya. Tuhan kita memang keren. Stefanus gak lihat Yesus dengan teropong bintang, enggak. Stefanus gak lihat Yesus dengan teleskop Hubble, enggak. Tapi karena Roh Kudus yang menyingkapkan matanya. Nah kita menjelang selesai nih saudaraku. Lihat, kita lihat ayat yang berikutnya. Yang begitu keren, Ibrani 4 ayat 14. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berteguh berpegang pada pengakuan iman kita. Lihat,
Yesus imam besar agung kita telah melintasi semua langit. Dia lewat stratosfer, troposfer, mesosfer, saudaraku, termosfer, eksosfer, lebih tinggi lagi dari Hubble, lebih tinggi lagi saudaraku dari pesawat manapun yang pernah dibuat oleh manusia. Dan dia sampai di rumah Bapa. Dia melintasi semua langit. Dan rupanya perjanjian lama sudah menangkap pewahyuan ini. Musa ketika dia menulis ulangan, dia sudah punya pewahyuan ini. Ulangan 33 ayat 26. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesrurun. Yesrurun itu Yerusalem. Yesrurun ini Israel. Tidak ada yang seperti Allah, hai Israel. Ia berkendaraan melintasi langit, Samayim, sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Masih khawatir lagi saudaraku hari ini? Masih takut lagi? Masih kecewa lagi? Masih gelisah lagi hidup di dunia? Lihat nih, Tuhan kita, dia nembus semua langit, dia berkendaraan melintasi langit. Untuk apa? Nolong kita. Kenapa bela-belain dia turun dari surga ke dunia? Nolong kita. Kenapa dibela-belain dari dunia, sekarang dia naik lagi ke surga, siapin tempat buat kita. Masih khawatir? Masih takut? Masih bimbang? Ini firman Tuhan, dia berkata, satu lagi ayat. Lihat, Mazmur 68 ayat 33 dalam bahasa Inggris, 34 dalam bahasa Indonesia. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Katakan sama-sama, Tuhanku sudah melintasi semua langit. Katakan sama-sama, haleluya. Ya, terlalu mudah untuk dia memberkati kita, terlalu mudah untuk dia menolong kita, terlalu mudah untuk dia membuat mujizat, karena dia sudah lewat semua langit yang bahkan manusia gak bisa lewat. Dia sudah melintasi semua langit yang bahkan pesawat buatan manusia pun, satelit buatan manusia pun terbatas untuk melintasinya. Yesus sudah membuktikan dirinya bisa lewat. Yesus tembus ke surga. Next, saudaraku. Satu lagi tentang alat buatan manusia. Ini namanya pesawat Voyager 1. Sudah mengudara di luar angkasa selama 47 tahun. Diluncurkan 5 September 1977. Jadi kalau tahun ini berarti pesawat ini sudah beroperasi selama 47 tahun. Mei 2023, wahana ini dilaporkan berada pada jarak 23,8 miliar kilometer dari bumi. Ini laporan Mei 2023. Dia sudah menembus luar angkasa sejauh 23,8 miliar kilometer dari bumi. Ini pemegang rekor objek buatan manusia yang terjauh terbang meninggalkan bumi. Ini masih pegang rekor. Terjauh. Dan pertanyaannya, apakah dia sudah bisa mendeteksi sorga? Belum. Apakah dia sudah melaporkan, weh, sorga terdeteksi? Weh, sorga sudah kelihatan, seperti ini fotonya. Enggak ada. 23,8 miliar dari bumi dan dia belum ketemu sorga. Sekarang next. Saya akan kasih tahu clue yang saya bagikan challenge hari Kamis yang lalu. Dan dari ini ada satu jawaban yang masuk, satu-satunya jawaban yang masuk, dan kita akan periksa sama-sama benar atau tidak jawaban itu. Apa maksud saya dengan clue ini? Next. Dengan susah payah manusia menemukan teknologi untuk menembus hanya langit kedua. Roket. Dengan susah payah manusia harus menemukan teknologi hanya untuk menembus langit kedua. Next. Luar biasanya adalah
Padahal malaikat naik turun dari langit ketiga hanya cukup dengan tangga. Haleluya ya. Manusia susah sekali naik ke langit yang kedua. Tapi malaikat naiknya ke langit yang ketiga, ke surga hanya dengan ondo. Haleluya, bilang sama sebelah, Tuhan kita luar biasa, keren. Haleluya. Jebulannya meng ondo. Jebulahnya cuma tangga, saudaraku. Untuk malaikat naik turun dari surga ke dunia, melintasi eksosfer, melintasi termosfer, saudaraku, melintasi stratosfer hanya dengan tangga. Fun fact. Dan itu keren, luar biasa. Next yang berikutnya. Dan padahal Elia menembus langit ketiga cukup naik dokar berapi, saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Kereta berapi, Elia dibawa Tuhan naik ke surga. Haleluya. Bilang sama sebelah, yang rumit buat kita sepele buat Tuhan. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Yang rumit buat manusia itu sangat sepele buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama sebelahmu, mujizat itu sepele buat Tuhan. Bilang saudaraku, mujizat itu simpel buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jebule propertinya ming ondo tangga. Ternyata cuma bisa juga pakai dokar berapi. Lah, Amerika bikin Voyager, Wuhan, saudaraku, biayanya berapa? 40 sekian tahun gak ketemu surga. Elia tembus surga naik dokar berapi. Haleluya ya. Bukan kereta api ya saudaraku ya. Kereta berapi, bukan kereta api. Lanjut. Dan yang luar biasa, dahsyatnya Tuhan membuat Yesus menembus langit ketiga dengan kuasa Allah tanpa alat apapun. Malaikat harus naik turun tangga. Elia naik dokar berapi. Tapi Yesus, dia terangkat ke surga, menembus langit ketiga. Gak gampang loh, manusia gak bisa lewat dinginnya. Mana tadi? Stratosfer. Iya, mesosfer, manusia gak bisa lewat dinginnya mesosfer. Manusia gak bisa lewat panasnya eksosfer. Yesus naik ke surga dan dia tembus ke sana. Nah sekarang kita periksa jawaban yang benar, satu-satunya jawaban. Klik. Shalom Pak Denny, kami mau coba jawab tebakan kemarin Kamis. Tangga adalah penglihatan Yakub, malaikat naik turun surga. Dokar adalah penglihatan Elia naik ke surga menggunakan dokar berapi. Roket penglihatan rasul-rasul ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Yang mana ini roketnya di Alkitab, yang mana saudaraku? Dan jawaban ini dikirimkan oleh Ibu Nining Tempuran, saudaraku ya, tepuk tangan. Beliau biasanya ibadah sore. Jadi oke, karena satu-satunya jawaban yang benar, walaupun roketnya salah, saya paham ini pasti susah diterjemahkan. Tapi dia bisa menebak tangga, dia bisa menebak dokar, dan hadiah pulsa 100.000 akan saya berikan nanti ya. Juara satu dari satu peserta. Haleluya, puji Tuhan ya. Juara satu dari satu peserta. Tapi keren nih, ada yang bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Kalau roketnya salah, it's okay lah ya, saya maklum. Oke, kesimpulan. Oke, siapkan musik. Yang pertama, di mana lokasi surga? Saya pastikan jauh di atas eksosfer. Katakan sama-sama, surga jauh dari eksosfer. Katakan sama-sama. Jangan tanya Alkitab lokasinya di mana. Alkitab nggak pernah jelaskan. Tapi dengan komparasi ilmu pengetahuan tadi, maka saya pastikan dan mari kita pastikan surga itu jauh di atas eksosfer. Yang kedua, lokasi surga tak bisa dideteksi teknologi dan didekati satelit apapun. Yang setuju katakan amin. Manusia tidak akan pernah bisa menandingi kuasa Tuhan. Alkitab berkata apa yang Tuhan sembunyikan itu adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu.
Buat orang lain, buat orang di luar sana, surga itu rahasia. Tapi buat anak-anak Tuhan, surga bukan rahasia. Karena kita sudah rasa sekarang. Kita sudah menikmati DP-nya. Kita sudah menikmati intronya. Apa? Khotbah minggu lalu. Hadirat Allah itu adalah suasana surga. Untuk orang lain surga misteri. Untuk kita surga sudah kita alami. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi lokasi surga saya percaya gak pernah akan bisa dideteksi teknologi dan didekati satelit apapun. Saudara, yang ketiga, untuk mencapai surga, mutlak tubuh fisik harus diubahkan menjadi tubuh yang kuat, yaitu tubuh kebangkitan. Karena itu Yesus harus mengalami kebangkitan untuk mengawali kebangkitan nanti. Nah nanti pada bulan, saya lupa bulan apa, kita akan bicara khusus kebangkitan. Kita akan bicara khusus akhir zaman. Bulan depan kita bicara akhir zaman. Mungkin bulan berikutnya kita bicara khusus kebangkitan. Untuk apa kita dibangkitkan? Tubuh fisik ini gak bisa nembus luar angkasa. Jadi kalau tubuh ini gak diubahkan, gak mungkin kita bisa sampai di surga. Karena perjalanannya begitu sulit. Tantangannya, rintangannya begitu luar biasa. Karena itu rindukan surga Bapak Ibu. Dan kalau kita belum mati dan belum ada di surga, mari rindukan hadirat Allah. Amin firman Tuhan, mari kita mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari mengucap syukur kepada Tuhan setiap kita renungkan firman Tuhan. Surga akan dialami, surga akan kita rasakan ketika kita mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Naik E minor. Bapak Ibu biarkan kita mari masuk saat teduh dan renungkan firman Tuhan. Ini sebuah pewahyuan yang luar biasa. Ini sebuah pewahyuan yang menyingkapkan kita semua bahwa kita sedang disiapkan untuk ada di sana. Kita sedang disiapkan untuk menembus langit, tingkat-tingkat langit yang begitu luar biasa itu. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersungkur, bersujud menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
terbuka. Penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka. Stefanus melihat Yesus dan kita akan melihatnya. Kami umat-Mu. Bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka. Kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Suasana surga turunlah. Tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Amin. Allah Maha Kuasa. Siapkan kunci G. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi pagi hari ini ketika Tuhan tanya, Tuhan ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Tuhan ingatkan Yesaya 14 ayat 12. Tuhan hanya bilang dalam hati saya, bukankah Lucifer ingin naik ke langit mengatasi bintang-bintang Allah? Bukankah dia ingin menyamai aku? Apa yang terjadi pagi hari ini adalah gangguan dari dia. Karena kita sedang bicara soal surga. Saya tadi tanya Tuhan, Tuhan ada apa nih? Trouble apa nih? Trouble apa nih? Trouble apa nih? Yesaya 14 ayat 12. Bukankah Lucifer ingin naik ke langit mengatasi bintang-bintang Allah? Dia ingin mengkudeta Allah. Dia ingin mengkudeta surga. Dia pernah ada di sana. Tetapi karena pemberontakannya dia dicampakkan ke bumi. Dia sedang ganggu kita. Karena itu izinkan saya nyanyi lagu Pantai Kosta Lama. Di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah, tak ada susah di seberang sana.
pujian ini. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana damai kekal, damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Ku lihat wajahnya. Haleluya. Yesus pelepasku, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Yang 50 tahun ke atas nyanyikan pujian ini. Belakang langit biru. Engkau sudah lebih dekat di sana. Engkau sudah lebih dekat dengan tempat itu. Ada mahkota. Haleluya. Kami merindukannya Tuhan. Kulihat wajahnya. Kulihat wajahnya. Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Mari sama-sama semua nyanyikan. Belakang Roh Kudus, tolong gerejamu Tuhan.
susah nyanyikan pujian ini. Di seberang Damai kekal. damai kekal. Tak ada lagi susah. Tak ada susah Di seberang sana Tuhan. di seberang sana. Sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sekali lagi belakang langit biru ada mahkotaku. Mari angkat tangan sama-sama. Siap terima mahkotamu. Belakang langit biru. Ibu Gembala akan berdoa. Ada mahkotaku. Belakang langit biru. Sana ku rindu. Aku tahu dengan iman aku bisa melihat mahkota yang disediakan Bapa Lihat buat wajahnya. engkau dan yang sayang setia kepadanya. Terus setia sampai akhir. Belakang langit biru. Sana Tersedia mahkota kehidupan bagimu. belakang langit biru. Haleluya. Haleluya. Setiap perjuangan kita, Haleluya. perjuangan iman kita tidak pernah ada yang sia-sia. Biru. Tembus surga dengan hatimu. Tembus surga dengan hatimu yang menyembah. Ila basyakara lama lama lama. Ila lama syakara lama lama. Terima kasih Tuhan. Sekuat-kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi berusaha, mereka tidak akan pernah ketemu sorga. Mereka tidak akan pernah ketemu lokasi sorga. Tapi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ketika engkau memanggil kami menjadi anakmu, menjadi penyembahmu, sorga tersedia buat kami. Menjadi satu jaminan pasti bahwa kami akan engkau bawa ke sana. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, karena tubuh kami akan diubahkan untuk sampai ke sana. Ini sebuah jaminan pasti daripadamu. Terus kuatkan umat-umatmu, karena pengharapan tentang sorga itu adalah suatu kepastian. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Menghadapi hidup yang semakin hari semakin sulit, kami tahu ada sorga, ada mahkota kekal tersedia buat kami. Ada jubah putih yang disediakan buat kami. Ada perayaan pesta yang Tuhan sudah siapkan buat kami ketika Engkau menjemput kami. Terima kasih Bapa. Tuhan taruh di hati saya bahwa pesan ini harus dibagikan kepada banyak orang. Bagikan kepada saudara-saudaramu yang sedang lemah. Bagikan kepada teman-temanmu yang sedang putus asa. Dan bagikan ketika siaran nanti sudah ada di YouTube. Nanti sore kau boleh ajak teman-temanmu, boleh ajak orang-orang untuk datang dengar kebenaran ini. Dan biarkan mereka dilepaskan dan disembuhkan, dibebaskan. Dan sekarang pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat. Sampai Yesus datang menjemput gerejanya di angkasa. Diberkatilah dengan berkat damai sejahtera. Diberkatilah dengan berkat sukacita. Diberkatilah dengan anugerah yang berlimpah-limpah. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Terimalah perlindungan yang sempurna. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan shalom semuanya.